Kalau mungkin gak ada pang futsal kayaknya nggak bakal bisa deh. Jakarta Bandung itu bisa duduk bareng di dalam stadion, nonton bola. Di negara ini, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia menjadi bagian bagi hidup banyak orang di negeri ini. Orang Indonesia tuh nomor satu kalau dalam hal mendukung, itu jangan pernah diragukan. Kita tumbuh bersama teriakan. Tapi, di balik cinta yang besar, selalu ada luka yang disembunyikan. Antusias yang tak pernah padam ini ternyata menjadi bumerang. Karena cinta tanpa arah mudah dimanfaatkan. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Federasi yang seharusnya merawat justru merusak. Dan sepak bola berubah menjadi panggung politik. Dan malam itu, cinta yang kita banggakan berubah jadi kabar duka. 135 jiwa hilang, bukan karena sepak bola, tapi karena mereka yang seharusnya melindungi. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Janji ditebar, investigasi dibentuk, tapi waktu berjalan dan hasilnya tetap sama. Di sudut-sudut kota, ada yang menolak dan berhenti percaya. Mereka membangun kembali sepak bola. Bukan untuk uang, tapi untuk persaudaraan. Pada tahun 1930, siapa sangka, sepak bola menjadi alat perlawanan. Bukan hanya untuk sekadar hiburan, lewat lahirnya PSSI, sepak bola menjadi sebuah simbol perjuangan dan semangat yang menolak untuk dijajah. Tapi kini, hampir satu abad berdiri, apa yang tersisa dari semangat itu? Lapangan yang dulu jadi ruang perlawanan, kini berubah jadi panggung kekuasaan. Pemerintah cuma jadi bualan dan cuma jadi alat politik doang deh gitu masyarakat. Semangat yang dibangun dari awal dipatahkan oleh kepentingan bisnis. Siklus ini yang membuat memang supporter pada akhirnya jadi customer. Dari sebuah kebanggaan, berakhir luka. Apa benar itu SOP-nya dilakukan untuk menembakkan gas air mata di dalam tribun? Sepak bola yang dulu menyatukan, kini memisahkan. Aturan-aturan dari federasinya aja yang kita masih nggak terima. Jadi, siapa yang masih keras kepala mencintai sepak bola? Bukan karena uang, tapi karena hati. Gua tuh menjadi manusia di sini tuh gitu. Mereka yang tak tunduk pada sistem, tak takut kalah, dan tak mau berhenti mencintai permainan ini. Mereka menyebutnya punk football. Gerakan kecil, bising, jujur, tapi penuh perlawanan. Saya nggak bisa dijadikan mainan angka-angka buat kalian maju ke sponsor ya. Gitu. Di sana sepak bola kembali bernapas. Bebas, liar, dan milik semua orang. Bara api itu menyala lewat Waktu Februari 2023 itu kan kita bikin di Bogor, kita ngundang Riverset dan Urbanset gitu. Itu pertama kalinya mungkin sepak bola kolektif trofeo berjalan gitu di Indonesia. Semua bermula dari trofeo di Bogor. 3 tim dengan satu semangat. Saya melihatnya mereka ingin memerdekakan diri, pengen menjadi orang-orang yang bebas. Riverset Forest, FC Renval, dan Urbanside. Menyalakan api kecil perlawanan yang kelak menyebar lebih luas. Kita berusaha menjadi klub yang sedikit nyeleneh lah. Kita kirimin beberapa pesan-pesan lah. Nggak perlu nunggu pemerintah buat ngebenahin grassroots gitu. Terlalu Utopis. gede banget gitu ya, terlalu gede banget. Kita sebagai grassroots dari pihak swasta atau dan lainnya bisa memulai itu dari bawah. Perlawanan ini lahir dari keresahan yang menumpuk, dari kekecewaan terhadap federasi yang tak pernah benar-benar berpihak pada rakyat. Palingnya kita berbenturannya sama aturan-aturan federasi yang ngaco aja sih. Kekerasan antar supporter, rivalitas yang ada gitu. Misalnya kita tidak bisa menyuarakan apa yang sedang terjadi. Terlalu ngebuat sepak bola tuh menjadi Eksklusif.
itu kadang memang tidak ditemui dengan menjadi supporter klub bola atau supporter yang mendukung klub mainstream, karena pasti banyak kebijakan-kebijakan yang bersinggungan. Misal tiket mahal, misal prestasi klub tidak sejalan. Semua menjadi bara yang menyalakan gerakan ini. Bagi mereka, sepak bola seharusnya kembali ke akar. Milik rakyat, bukan industri. Karena kata Tan Malaka, sepak bola adalah alat perjuangan. Mereka yang kecewa pada federasi dan klub-klub besar memilih berdiri sendiri. Mungkin ini salah satu kemuakan mereka juga ya terhadap dalam tanda kutip main klub gitu, major klub. Apa yang nggak bisa kita dapetin di sepak bola lokal ini kita dapetin di Sport City ini, khususnya buat anak-anak Tanjung Priok dan sekitarnya. Ia tumbuh dari gerakan boikot pada klub lokal. Kita memang sedang boikot ya Pak Jibo ya, boikot terhadap klub sebelah yang berkompetisi di liga atas gitu. Ya istilahnya banyak aturan, banyak regulasi. Menjadi simbol bahwa sepak bola tak seharusnya tunduk pada uang dan kuasa, tapi bisa hidup dari solidaritas. Sport City, Represent! Kita selesaikan di lapangan, Represent! Tim kolektif ini sadar, tantangan terbesar bukan hanya soal finansial, tapi soal ideologi. Ditambah mereka punya prinsip dan karakter dan ideologis, itu menurutku yang paling penting. Mereka punya prinsip dan karakter terhadap klub ini. Apalagi bersaing, enggak lah, kita mah nggak mau bersaing sama siapa-siapa ya. Yang penting mah kita mah senang-senang aja lah, semua terpuaskan aja lah. Dan tidak ada kekerasan, keributan antar supporter yang kayak gitu-gitu, karena tagline kami Football Friendship Forever. Ya, betul. Sepak bola pertemanan selamanya gitu. Mereka berjuang menghidupi tim tanpa terjebak kapitalisasi. Hampir 90%. Ya, 90% atau 98% si pengelolaan klub itu pure murni dari si supporternya sendiri, yaitu Bundesliga. Supporter pasti dilibatkan karena supporter itu pemegang saham paling terbesar di Renvol. Kalau di liga nggak bisa. Kalau di liga mungkin kalau ada sedikit persentase, ya klub tetap memegang peranan dan keputusan di sekitar 70%, sisanya ada di 30%-nya mungkin dari ada supporter. Kalau nggak ada supporter, yang tadi gue bilang, klub ini nggak akan ada. Tapi kan tidak semua klub di Indonesia juga punya basis supporter besar kan. Katakanlah Rans kan nggak ada basis supporter kayak gitu. Dengan semangat DIY dan kolektif, mereka melawan sistem. DIY-an terhadap finansial kita ya Pak Jibo ya. Ya tim yang mandiri lah, menghidupi. Tanpa ada sponsor dan investor juga ternyata kita tuh masih bisa berjalan kayak gitu. Selain itu juga kita pengen menyuarakan sesuatu lah, bukan jadi klub sepak bola fan football aja lah. Kritis terhadap government lah, salah satunya mungkin yang hari ini masih Renvol konsisten jalankan gitu, dan semoga aja terus konsisten. Buku berjudul Punk Football, The Rise of Fan Ownership in English Football, karya Jim Coogan, digunakan sebagai rujukan. Karena ada buku ya, Pak ya, rilisan Jim Keegan, orang Liverpool, dia merilis buku tentang punk football, dan kita pengen tahu apa sih bahwa punk football itu hanya cukup ya finansialnya itu. Sebuah karya yang membahas bagaimana munculnya fan ownership di sepak bola Inggris. Punk football yang diadopsi, mungkin contohnya ada beberapa tim ya dari luar gitu. Mungkin FCUM ya, karena para supporter muak dengan kepengurusan Manchester United yang mungkin dinilai terlalu kapital ya. Jadi mereka bikin tim sendiri, FCUM itu. Sistem ini diadopsi ke klub punk football di Indonesia. Itu menjadi banyak referensi kita yang akhirnya tetap kita bawa relevansi sebagai culture budaya yang ada di sini gitu. Dalam sepak bola, kepercayaan adalah segalanya. Bagaimana sih aplikasi si financial tersebut diwakilkan oleh yang namanya si trustee gitu ya, badan kepercayaan gitu dari sesuatu klub gitu. Begitu berjalan, ini ada yang bagus, misalnya klub ini kayaknya bikin si merchandise kayak gini, kita ambil, kita aplikasiin di kita kayak gitu. Katakanlah yang terdekatnya Persib aja ya, itu kan kalau misalnya membuat keputusan-keputusan kan tidak melibatkan supporter juga, tidak terlalu melibatkan supporter. Hok, supporter mau apa, kita coba fasilitasi. Karena kalau si Riverside, supporter justru yang menjadi, dalam tanda kutip, menjadi tuan klub ini tuh supporter. Tren positif inilah yang akhirnya ngebuat beberapa pribadi yang mungkin punya kesukaan terhadap dunia kolektif gitu hadir di permukaan-permukaan Renvol. Lewat cara ini,
Mereka menjaga sepak bola tetap sederhana dan milik bersama. Dalam perjalanan menjaga keberlangsungan tim, mereka sadar hidup di tengah sistem yang serba komersial bukan hal yang mudah. Jadi Riverside itu selalu diambang kebangkrutan ya Pak? Ini aja kita mau menuju kebangkrutan. Jadi bangkrut itu ketika misalkan mau menghadapi Liga 4 nih yang resmi PSSI, kita tuh sempat kasus ya sampai punya duit. Ya yang saya tahu kan pengelolaan sepak bola itu mahal ya, meskipun si Riverside sendiri ini pun ada di kasta di bawah Indonesia terbawah kalau misalkan di federasi ya. Dan dia juga nyebutin kalau sebenarnya konsep punk football sendiri ya, itu tuh bisa menjadi semacam bom waktu gitu, karena akan mati sendiri karena nggak ada sponsor besar yang bisa masuk. Dan kita juga yang memang kudu nyadai gitu. Selama kita masih bisa mengelola ini secara baik, ya udah kita jalanin gitu. Mereka menemukan banyak cara untuk tetap bertahan. Salah satunya melalui kolaborasi. Terus gimana ini harus jualan merchandise, akhirnya suka patungan ya Pak ya, anak-anak punya uang berapa nih buat produksi t-shirt misalkan. Satu-satunya pendanaan si Renfol itu cuma dari merchandise, dari kolaborasi, contohnya seperti itu, penjualan t-shirt, jersey, dan lain sebagainya gitu. Yang kedua itu kita dari Collective Joy. Cobaan pertama lah, kasarnya kan sering banget ya dikatakan kayak gitu, cobaan pertama ya kita melakukan itu gitu. Collective Joy itu ya sebenarnya canceling yang selalu kita edarkan di tiap match kita. Kayak kemarin kita Priok Football Party, supporter semuanya ada ikutan kolektif buat ngebangun acara itu. Di titik inilah, bentuk kolaborasi bukan dianggap sebagai bentuk penyerahan pada kapitalisme. Dan soal kolektif nggak cuma uang nggak sih? Kayak teman-teman yang punya semangatnya di tenaga, bisa juga bisa. Terus teman-teman yang punya idenya di pemikiran, kita terima. Dan teman-teman yang punya langsung misalkan nih teman-teman punya referensi doa yang kuat, ya kita terima gitu. Oh, gue cuma bisa ngedoain nih, boleh kita doain, senang banget kok kita didoain juga gitu. Bagi mereka, kolaborasi hanya layak dilakukan ketika ada kesetaraan visi. Maksudnya sifat kolektif yang hari ini dibangun dan ditawarkan sama teman-teman, dan kolektif yang ada di Renfol, alhamdulillah sejauh ini nggak cuma material uang. Tapi di antara semua bentuk itu, salah satu yang paling dekat dengan identitas mereka adalah kolaborasi di atas kain, di tubuh jersey yang mereka kenakan di lapangan. Kita kolaborasi jersey yang hitam putih pertama, itu yang ngebuat finansial kita mulai stabil sih, dan kita udah bisa mengelolanya dengan ready stock merchandise baru, terus kita bikin pertandingan. Di sana, logo brand dan lambang tim berdiri berdampingan, bukan karena transaksi, tapi karena kesamaan nilai. Gimana cara mau bareng-bareng sih gitu? Gimana bareng-bareng menjadi kolaborator yang baik tanpa meninggikan satu gitu. Tetap pada porsi yang sama, kita gerak bareng-bareng. Disinilah perbedaannya dengan klub-klub profesional yang seringkali memaknai kerjasama hanya sebatas bisnis, promosi, dan keuntungan. Itu pun sama kalau di sepak bola. Pilihannya adalah kita cari uang ke sponsor ya berupa brand itu, produk. Nah, masalahnya kemudian adalah sponsor masih pasti minta timbal balik dong. Tim Punk Football mencoba menyingkirkan logika itu. Kita selektivitasnya itu dalam tadi, dia mau transparan apa enggak. Gitu aja palingan. Kalau dia nggak mau transparan ya, mohon maaf kita belum bisa melakukan tersebut karena keterlibatan publik kita cukup luas gitu. Betul. Kita ada pemain, ada manajemen, terus ada supporter gitu. Dan mereka itu harus tahu secara administrasi, secara RAB, ataupun secara MOU-nya gitu. Jadi memang kita buka secara transparan terhadap publik. Dari semangat perlawanan terhadap kapitalisme itulah, arah kolaborasi mereka menemukan jalannya sendiri, tak melulu dengan brand besar atau nama yang populer. Banyak kerjasama akhirnya terjalin dengan label independen dan komunitas musik underground. Banyak juga gitu referensi bandnya yang akhirnya kita bawa Morfem.
Jadi setelah itu Marfam itu beberapa pertandingan kemudian udah sih kita turunin, kita pakai duit yang udah ada. Di titik itu, kolaborasi bukan sekedar kerjasama, tapi pertemuan antara dua kultur yang saling memahami. Kalau dari band tuh ada sebenarnya tuntutan. Tuntutannya adalah menjaga sepak bola buat gak perang. Pada akhirnya agar kita ngejaga sikap trust antara pihak kolaborator dan pribadi kita masing-masing. Yang sama-sama menggema atas nama perlawanan. Layaknya seorang supporter juga gak bakal jauh dari musik. Karena nge-chant di tribun juga kan itu bentuk dari musik juga gitu. Gue menganggap rainfall adalah pendidikan jalanan ya. Kenapa gue anggapnya sebagai pendidikan jalanan? Gue ingat apa kata Pramudia Anantatur, didiklah masyarakat dengan cara berorganisasi. Rainfall nawarin itu. Pendidikan itu ada gitu. Dan tanpa kurikulum. Kita punya sistem analisis juga sih, kayak misalkan kita ingin mengadakan sesuatu event, kira-kira untuk hal yang bakal kita dapat itu dari event tersebut apa gitu. Misalkan secara outputnya apa gitu, itu kita pertimbangkan. Karena bagi kita apapun eventnya, outputnya itu harus semua yang merasakan gitu. Baik secara supporter, pemain, terus manajemen ataupun masyarakat luas. Bagi mereka, musik dan sepak bola adalah dua panggung yang sama. Tempat melawan, tempat bersuara, tempat saling percaya. Tapi nggak semua orang paham dengan cara mereka. Riverside Forest dijatuhi denda, cuma karena tribun mereka terlalu hidup, terlalu ramai, terlalu jujur. Antara di-ban oleh si kompetisi lokal atau di-ban dari si keamanan dan lapangan juga. Oh iya, dari pengelola stadion, pengelola stadion, pengelola lapangan bola di Kota Bandung kita udah di blacklist lah. Kalau untuk si sanksi-sanksi awal ya, itu tentang si flare, tentang kedatangan supporter, berisik di lapangan, datang terus supporter dengan sangat banyak padahal dibatasi. Namun, dari situlah solidaritas diuji. Jadi surat pertama itu kita didenda 8 juta. Ya, itu mikirnya itu bisa berapa kali pertandingan gitu ya. Kita bersurat, banding lah. Kita banding, kita turun 5, 2, dan akhirnya sampai ke 500.000. Nah, 500.000 itu ya mungkin sebagai jerak, efek jerak lah buat kita. Oke, tapi kita juga geleng gitu, tidak kalah gertak gitu ya. Ya kita kasih mereka dengan nominal yang ditentukan, dengan koin 500 dan 200 perak. Buat apa ya? Buat mereka jerah juga gitu. Mendenda kita. Sama aja ngitung aja uang 500.000 silakan. Solidaritas tak berhenti di satu klub saja. Semangat yang sama juga terasa di banyak tempat. Terutama setelah tragedi yang menjadi pukulan keras bagi komunitas supporter di Indonesia. Kita hanya bilang bahwa ini sebagai hikmah dan kemudian tidak terulang lagi ya, tapi bagaimana kemudian kasus yang lain ada di TV, mohon maaf, sangat besar dan sangat progresif diusut, tapi untuk nyawa supporter yang jumlahnya 135, apa kabar dan kenapa menghilang? Wah, itu udah chaos banget lah. Lu bayangin aja 135 nyawa meninggal secara bersamaan gitu, udah di luar nalar banget. Mau gimana juga tetap pembunuh. Mau bilang itu sudah sesuai SOP, tetap pembunuh. Nyawa yang hilang, bukan harta atau apa. Teman-teman bisa ngebayangin nggak gimana keluarga di rumah kemudian mendengar kabar bahwa keluarganya meninggal karena menonton bola. Tragedi Kanjuruhan jadi luka yang belum benar-benar sembuh. Dan sialannya Arema itu nganggap supporternya nggak penting.
dan diabaikan gitu. 135 korban yang itu diduga sebagai korban konkret, bahkan 135 plus kan tulisannya, berarti ada yang lebih. Itu cuman angka gitu bagi dia, cuman angka statistik gitu Pak. Mereka percaya tanpa solidaritas tidak ada yang bisa bertahan. Untuk berbilang masalah Kanjuruhan itu terlalu dalam sih menurut aku, karena udah bukan untuk dibahas sebenarnya, tapi untuk kita bareng-bareng lawan, cari keadilan untuk korban-korban yang lain. Kita menanam respect ke teman-teman yang masih terus membawa banner-banner ataupun tulisan-tulisan isu sosialnya ke dalam stadion gitu. Dan kita pernah ngerasain pada saat itu bagaimana susah banget masuk banner-banner kritikan itu ke dalam stadion gitu. Kayak ada apa namanya, diperiksa sama per beberapa pekan ini gitu, ada beberapa banner-banner yang masuk ke dalam stadion-stadion besar di daerahnya masing-masing gitu, misalkan di daerah Jakarta, Bandung, Solo dan lain-lain. Itu kita tetap menaruh respect yang sangat besar kepada teman-teman yang memang di arus utama, yang terus menyuarakan apapun aspirasi masyarakat maupun isu sosial. Nilai solidaritas ini juga mereka bawa ke tengah masyarakat. Sepak bola ini juga milik masyarakat, ketika masyarakat ada apa-apa juga harusnya kita yang lebih peduli gitu. Iya. Di Bogor, FC Renval turun ke masyarakat Desa Iwul sebagai bagian untuk menyuarakan ketidakadilan dan memberi ruang bagi komunitas yang terpinggirkan. Mengundang semua kawan-kawan solidaritas agar bisa meluangkan waktunya dan berpartisipasi secara penuh terhadap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Iwul yang sedang melawan segala konflik agraria. Riverside Forest turut berdiri di barisan perjuangan warga Dagoelos yang lahan dan rumahnya terancam tergusur. Hal yang sama dilakukan Port City Wonders. Kita pernah menyuarakan tentang Kampung Bayam yang tergusur oleh proyek di daerah kita. Kalian melangkahkan ke hadapan kami telah mendapatkan semangat perlawanan. Kami merasa tidak berjuang sendiri karena kawan-kawan solidaritas yang ada di sini menunjukkan kemanusiaan. Kampung Bayam, Kampung Bayam, Kampung Bayam, hanya satu kata. Ketika solidaritas supporter mulai bergerak ke tengah masyarakat, menjadi kekuatan untuk menyuarakan persoalan di sekitar mereka. Lewat tribun kita soal solidaritas, lewat banner segala macam, karena stadion juga kan sebagai alat media massa yang cukup gede juga gitu. Kita tetap harus mengakui satu kenyataan, kekerasan dalam rivalitas di sepak bola belum sepenuhnya hilang. Gua pribadi melihat rivalitas supporter di Indonesia gitu ya, agak miris juga sih sebetulnya, sampai harus dibawa-bawa kemana-mana gitu, karena yang tadi gue bilang tuh pekerjaan lah, universitas gitu. Gue sendiri pernah gitu mengalami di kampus gue gitu, karena atas dasar rivalitas gitu. Hal ini bisa diatasi karena banyak klub football yang membawa nilai dengan dasar kedamaian. Yang nggak ada gap antara supporter, udahlah kita di sepak bola ini nggak ada lagi warna-warna tertentu, kita semua jadi satu. Sebenarnya kalau tagline internal sih ada barudak keneh ya, anak-anak kita juga gitu. Jadi akibat dasar kayak karena itu anak-anak lu juga, ngapain lu ngelakuin hal yang nggak selayaknya manusia lakuin gitu, kekerasan, intimidasi dan lain-lain gitu. Lewat istilah barudak keneh, FC Renval menegaskan satu sikap, yaitu tetap damai. Sebuah slogan yang mengajarkan menerima semua warna klub lokal. Keren sama si Renval tuh dari sisi supporternya, satu supporter itu berbagai macam warna loh. Dari klub lokalnya mungkin dari si Renval itu di Bogor tuh ada Bobotoh, ada Jackmania, ada UPCS. Tapi mereka oke, kalau udah di Renval oke gitu. Penciptaan atas perbedaan itu adalah salah satu alasan kita untuk bersatu nggak sih? Iya, betul. Untuk melawan keresahan yang sama gitu. Iya, betul. Ada beberapa teman-teman yang kehalang akan warna tetapi menyuarakan hal yang sama gitu. Nah, mungkin Renval itu sebagai pembiasan atas warna-warna tersebut yang akhirnya kita menyuarakan tagline football
Friendship forever. Gitu. Hal gila lainnya dilakukan Port City. Pengalaman paling seru itu pas kita ke Bandung sih ya. Itu pertama kalinya anak Jakarta bermain sepak bola di Bandung. Tim yang berbasis di Jakarta melakukan tandang ke Bandung dalam acara Mayday Collective Football tahun 2023. Bukan untuk memanaskan rivalitas, tapi untuk memecah sekat. Di hari itu, tanggal 1 Mei, kita benar-benar ya udah pure menjalankan sebagaimana mestinya sepak bola yang kita inginkan sih. Semua senang, semua pertandingan berjalan lancar. Kita bikin selebaran ya memang lupakan warna kalian gitu. Port City pasti tidak akan mewakili Persitara atau Persija. Terus Riverside juga tidak mewakili Persib. Dan itu kita ke Bandung ngebawa warna yang identik dengan kota Jakarta. Tapi di sana kerasa aman sih anak-anak. Terus waktu kita ketemu lagi juga main di Bogor waktu kemarin ya alhamdulillah. Aman juga, enjoy lah, bahkan di Jakarta, dari Malang ya, dari Solo kita ngobrol dan seneng aja gitu. Menambah pertemanan kan? Menambah pertemanan. Selagi nyaman untuk melakukan komunikasi dengan rival, untuk apa tidak? Malahan jadi kayak saudara gitu, misalnya kayak saudara tuh ya udah nggak canggung main kesini gitu. Kalau mungkin gak ada Pang Futsal kayaknya nggak bakal bisa deh. Jakarta Bandung itu bisa duduk bareng di dalam stadion nonton bola. Jadi kita berkumpul dengan teman-teman yang ketika ketemu kita senang gitu. Kita senang membicarakan sepak bola, kita senang membicarakan klub ini. Jadi makin banyak tim-tim yang anti mainstream ini ya, tim-tim indie ini terbentuk, makin banyak juga orang-orang yang punya kesenangan dalam lingkup yang kecil. Tapi kan benih-benih ini nanti akan bisa tumbuh menghancurkan tembok. Ngeliat rivalitas 90 menit tuh dua klub supporter itu menyetujui akan hal itu dulu gitu. Contoh kayak misalkan Kalibruk deh. Kita tetap nge-chain kayak misalkan gimana caranya Kalibruk itu down dan segala macam, tapi tanpa ada rasis dan segalanya. Pertama menyetujui hal itu tuh karena biar nggak ada konflik selanjutnya setelah match itu terjadi gitu. Batasannya adalah jangan sampai ada kekerasan. Dan kita pun terapin sih sebenarnya di tribun kita sendiri pun kita sering ketemu sama Rainfall, Urban City, Port City atau Tribun Kultur itu pun sendiri kita sayur di tribun. Selepas itu kita cuma di luar kita salaman. Dalam gelaran ini menjadi pernyataan berani bahwa sepak bola tak harus selalu tentang kekerasan. Di tengah sejarah dan emosi yang kerap berbenturan, Riverside, Port City, FC Rainfall, dan tim kolektif lainnya membawa satu suara yang sama, bahwa kedamaian adalah sikap. Panjang umur aja sih klub ini nih, biar bisa meneruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Semua perjuangan ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan milik segelintir orang. Ia tumbuh dari keringat pemain, teriakan supporter, dan solidaritas yang dirawat bersama. Meskipun nggak ada prestasi juga, kita nggak jadi masalah. Yang pasti tetap eksis. Tetap menjadi klub yang memang bermuara dari suara supporter aja lah. Kita harus tetap belajar gitu apa yang udah kita lewatin sama-sama, pahit manisnya kita bersama lah gitu. Meski akan penuh tantangan, kepercayaan harus ada. Percaya bahwa akan selalu ada ruang untuk harapan. Bahwa sepak bola akan kembali ke pangkuan rakyat dan juga menjadi rumah yang aman, terbuka, jujur bagi siapapun yang mencintainya. Sepak bola itu adalah senang-senang. Lu harus nikmatin sih sepak bola yang jauh dari rivalitas. Lu bisa seru-seruan bareng tribun. Tidak membesar-besarkan sepak bola itu adalah bentuk kekerasan dan supporter itu hanya tentang kekerasan kayak gitu.
harapan paling utama adalah saya sih pengen suatu saat ya ada pemain tim nasional yang main di tim nasional lahir dari pesepak bola kolektif ini. Jika itu terjadi, itu tuh bisa jadi cerita sampai 100 tahun ke depan buat anak cucu. Terus aja menjadikan sepak bola ini hiburan untuk semua, permainan untuk semua gitu ya. Semoga kedamaian ini tetap terus berjaga, menular ke kota manapun dan ke daerah manapun, supaya olahraga sepak bola dan olahraga lainnya bisa dinikmatin oleh siapapun dan kapanpun dengan damai dan bisa membawa keluarga dengan aman tanpa khawatir harus ada peperangan. Pada akhirnya, sepak bola ini adalah milik kita, dan tak ada satupun yang bisa mengambilnya dari tangan kita. Football for all, semua bisa main, semua bisa menikmati sepak bola untuk semua.